جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم. Abah habis sama Syekhul Islam dari mana Abah? Ada Syekhul Islam? Oh. Tadi gak dengar azannya Abah, dengar azannya Pak Idrus jadinya. Baik, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah di halaman 185 contoh kelima akan cara Allah Azza wa Jalla menghidupkan makhluknya yang telah mati. Jadi kata Syekh Utsaimin ada 5 contoh dalam surat Al-Baqarah. Orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Nah, maksudnya bukan hanya orang ya. Nomor 5 ini bukan orang. Contohnya, melainkan burung. Dan Allah Ta'ala maha mampu untuk itu, mengembalikan orang yang telah mati. Ini sebagai ibrah bahwasanya di akhirat pun begitu, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Baik, contoh kelima, fadhil dibaca silakan. Contoh kelima, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah menyuruhnya menyembelih 4 ekor burung, lalu membagi beberapa potong dan meletakkan masing-masing bagian di atas gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau disuruh memanggilnya. Maka menyatulah potongan-potongan tersebut seperti sedia kala dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala Ibrahim rabbi arni kaifa tuhyil mauta." Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin la liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Baqarah 260. Ya, ini kisah yang kelima. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah sesuatu. Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan al-mauta, menghidupkan yang telah mati. Maka Allah Ta'ala bertanya pada Nabi Ibrahim dan Allah Maha Tahu. Jadi pertanyaan ini bukan untuk mencari tahu, tapi untuk menguji. Awalam tu'min, belum yakinkah engkau? Belum yakinkah engkau bahwasanya aku itu mampu menghidupkan orang yang telah mati?
Maka apa kata Nabi Ibrahim ini penting? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku yakin ya Allah, tapi agar hatiku makin tenang, makin mantap dengan imanku. Nah, betul, Nabi Ibrahim alaihissalam merequest hal ini bukan karena beliau nggak yakin sama Allah, bukan. Tapi manusia itu kadang-kadang membutuhkan validasi. Ya. Validasi ini bukan karena nggak percaya, belum tentu. Validasi itu bukan nggak mesti karena tidak percaya. Ya, kayak kita sesama kita itu butuh validasi dari orang. Bukan karena kita nggak tahu atau nggak percaya bahwasanya dia itu tahu kebaikan kita misalnya, tapi kita cuman pengen ditegaskan bahwasanya dia tahu gitu tentang apa yang telah kita lakukan misalnya. Validasi. Dan validasi itu biasanya lebih menenangkan. Ya. Misal lain. Sebelum kita masuk sini lebih lanjut, antum yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengeluarkan antum dari kesulitan-kesulitan, memberikan jalan keluar, antum yakin. Tapi antum minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya isyarat atau mimpi supaya saya tambah yakin bahwasanya janji Engkau itu pasti tentang jalan keluar. Maka permintaan seperti ini bukan karena kurang yakin sama Allah, justru karena yakin. Cuman pengen betul-betul ditegakkan keyakinan ini makin tegak gitu. Ya. Seperti kisah Nabi Zakaria alaihissalam di surat Ali Imran. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan padanya pas lagi sholat. Nabi Zakaria itu ketika itu belum punya anak, udah tua. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan padanya bahwasanya akan ada ghulam, akan ada anak yang saleh, yang baik, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Maka kemudian Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah isyarat dan tanda-tanda. Ya. Maka tanda-tandanya Allah tukalliman nas. Ya, jangan engkau ajak bicara. Engkau tidak bisa bicara kepada orang-orang selama 3 kali kecuali dengan rumus dan isyarat. Ya. Baik, maka permintaan Nabi Ibrahim ini kepada Allah menunjukkan tauhidnya pada Allah, yakinnya pada Allah, namun memang butuh tambahan validasi karena hati manusia itu khawatir berbelok atau khawatir kurang percaya. Walaupun percaya. Maka apa kata Allah? Qal fakhudh arba'atan minat tayr. Kalau demikian, ambillah 4 burung. Lalu cincanglah semua olehmu. Fasurhunna ilaik. Cincanglah setiap burung itu olehmu. Jadi udah terpotong-potong, tercampur-campur. Thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a. Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Letakkan itu di bukit-bukit beda. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah mereka. Niscaya semuanya akan kembali datang kepadamu dalam keadaan hidup. Di-reform kembali. Di-reborn kembali. Ya, datang kepadamu. Dan yang datang itu burung yang telah dicincang itu. Dengan shape dan bentuk yang persis pas masih hidup. Ya. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Assalamualaikum. Dan ilmuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini contoh-contoh yang bersifat faktual, bukan fiksi, bukan fiktif. Menunjukkan mungkinnya orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali yang bisa langsung disaksikan oleh panca indera. Namun ini tidak mutlak untuk terjadi zaman sekarang dengan adanya roh gentayangan arwah fulan, pocong fulan. Maka yang seperti ini mah ini syaitan, bukan yang diinginkan, bukan yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Ya.
Yang mati udah mati. Tapi kalau Allah Ta'ala ingin itu hidup kembali, ya mampulah. Allah gampang sekali untuk melakukan itu. Hanya itu terjadi yang dikisahkan di ayat ini. Sekarang kita jangan mudah percaya dengan hal seperti ini. Fulan hidup lagi, kecuali kau mati suri, itu mungkin. Ya, itu mungkin. Dan itu kuasa Allah juga. Tapi ada nggak orang mati suri kayak itu atau mati? Ya mati suri, mati yang gambarnya mati padahal belum mati ya. Kemudian dia setelah sadar lagi, hidup lagi, terus dia cerita-cerita tentang apa yang dialaminya selama mati suri. Gimana? Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya. Dan ceritanya itu mirip dengan bagaimana Nabi SAW bercerita tentang mayit di alam kubur. Persis ceritanya kayak gitu. Maka percaya nggak? Ya kita katakan kalau emang dia melihat hal-hal itu ya mungkin kita nggak mendustakan apa yang dia lihat, tetapi untuk menyatakan bahwasanya itulah hakikat yang terjadi di alam gaib, maka kita tidak tetapkan itu hanya apa yang dia lihat. Ya, wallahu alam sebenarnya gitu atau enggak, wallahu alam. Gitu. Kayak gini loh, sama kayak misalnya ada anak indigo, dia bilang ana ngelihat hantu ini, hantu itu di sini. Oke, antum lihat, oke. Tapi apakah yang dilihat itu memang aslinya seperti itu hantu itu? Paham gak maksud ana? Paham gak Abah? Kalau udah soal setan biasanya Abah tegak. Korin ya, khodam. Gini Pak, ada anak indigo, orang indigo Pak ya. Indigo. Anak kecil kadang-kadang ngeliat ini ngeliat itu. Dan anak kecil gak bohong. Ya. Gak bisa bohong, dia bilang ada ini, ada perempuan gini dideskripsiin. Oke, kita percaya dia ngelihat sesuatu, oke. Tapi untuk menyatakan apakah yang dia lihat itu betul kayak gitu wujud aslinya, hakikatnya gitu atau gitu, nggak tahu. Gimana Bah? Bisa paham nggak Bah? Ya Abah nggak nyetel nih Abah nih. Lagi ada pikiran ya tadi sama Syekhul Islam. Iya, lagi nggak nyetel, Abah lagi nggak nyetel. Pokoknya kalau Abah nggak nyetel, kajian ini tuh bubar, ambiar langsung. Jadi kunci korinnya di kajian ini Abah. Kenapa Abah kayak ada pikiran atau beban? Kurang sehat Abah? Lagi sahih, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala berkahi buat hidup Abah dan juga berikan pahala yang banyak buat Abah ya. Sabar Abah ya. Amin. Nah, kita lanjut kemudian ke masalah logika. Akan dibangkitkannya manusia dan dihidupkan kembali. Fadhal, silakan. Contoh faktual yang menunjukkan kemungkinan orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, yang secara langsung bisa disaksikan oleh panca indera, dan telah kita sebutkan juga dalam keterangan lalu bahwa mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dari kubur atas izin Allah. Adapun secara logika, hal itu bisa dibuktikan dengan dua cara. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jika Allah mampu mencipta suatu ciptaan, maka sangat logis jika Dia mampu mengembalikannya ke bentuk semula setelah mati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi yabda'ul khalaqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian menghidupkannya. Kembali dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Ar-Rum 27. Baik, kalau kita kembali ke logika yang berdasarkan dalil juga, insyaallah Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi tidak ada misal, tidak ada contoh sebelumnya. Jadi tidak mencontek, tidak melihat dari gambaran sebelumnya, enggak. Melainkan kreasi Allah Azza wa Jalla yang murni dari Allah Ta'ala. Maka ketika
mengadakan suatu hal yang sebelum pernah ada itu bisa, maka mengembalikan sesuatu ke bentuk format awal itu lebih gampang lagi. Gitu. Kalau contoh manusiawi bagaimana? Contoh manusiawi gimana? Kita mengkreasikan sesuatu yang sebelumnya nggak ada tuh kreasi kayak gitu. Ya. Itu lebih sulit sebenarnya karena belum ada contoh. Dibandingkan dengan mengembalikan sesuatu seperti semula. Semula udah ada. Terus hilang, terus kita balikin lagi yang persis seperti itu, ya lebih mudah. Enggak tahu anak antum ngikutin berita atau enggak. Kita tahu ada ChatGPT, ya. Tahu ChatGPT? Tahu Gemini? Tahu perusahaan Nvidia? Itu perusahaan game tadi ya. Tapi sekarang konsentrasi di AI. Tahu Meta? Pasti kalau Meta tahu. Sampai WhatsApp aja sekarang pakai Meta AI kan. Itu semua Amerikan. Ya, Amerika. Taib. Sekarang kalau kita lihat di internet, di Google Play Store, sudah berapa ratus aplikasi yang pakai AI. Dengan beragam model, format, jenis. Nah, kemudian Cina sekarang mengeluarkan, atau di antara perusahaan Cina ya, mengeluarkan software atau aplikasi AI. Namanya apa? DeepSeek. Itu menjadi booming dalam 2 pekan terakhir ini. Karena di iPhone DeepSeek ini lebih laris jauh, kan gratis juga, free. Jauh lebih laris dibandingkan dengan ChatGPT. Kan role model pertama kan yang paling unggul sekarang ChatGPT. Ternyata DeepSeek itu lebih tinggi lagi. Dengan budget modal low cost. Hanya berapa juta dolar aja. Enggak seberapa banyak dibandingkan dengan proyek USA untuk mengadakan adanya memberdayakan AI ini. Ternyata Cina berhasil mengalahkan dari segi kualitas, speed, kecepatan, dan juga budget yang low cost. Otak Cina Masya Allah memang. Ya. Nah tapi kan DeepSeek ini kan bisa aja telah mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dicurigai mengambil banyak data dari tempat lain, dari ChatGPT dan yang lainnya. Data tadi diambil. Dan antum tahu nggak sekarang? Problem bisnis di dunia ini, ya siapa yang dia memiliki data, dia yang menang. Paham nggak maksudnya? Iya, sekarang tuh perang data, Pak. Shopee kenapa Shopee lah? Bukalapak kenapa tutup udah kelas? Bukalapak apa kabar? Ya nggak ada kabar kelas. Tuh aplikasinya tadi udah awal tahun ini hanya bisa untuk bayar listrik atau bayar listrik di mana-mana bisa sekarang. Bahkan bank juga bisa, aplikasi bank, M-banking. Sekarang udah nggak ada kabarnya. Taib, sekarang saingan Shopee apa? Paling Tokopedia pun atau Lazada, itu pun pasarnya beda Lazada. Tokopedia pun sekarang udah beberapa fitur yang di-cut. Yang lama-lama Anda yakin bakal kalah sejauh sama Shopee. Udah kalah jauh. Orang semua berlari ke Shopee. Taib, ada apa? Kok bisa Shopee? Karena sudah bakar duit banyak. Ya, laris kemudian sehingga tahu data-data, tahu semuanya, tahu pasar masyarakat Indonesia, dan sekarang masyarakat Indonesia ketergantungan dengan Shopee, apalagi perempuan. Betul nggak? Semua pakai Shopee. Taib. Antum tahu Indomaret, Alfamart dan semisalnya. Kenapa mereka berjaya di mana-mana dan siapa coba yang punya?
yang punya owner atas, paling atas. Tapi kenapa mereka bisa bertahan banyak dan ini franchise yang diantara franchise paling besar lah Indonesia? Karena data mereka pegang. Antum nyari beras, dulunya banyak varian-varian yang dari eksternal, dari luar, dari Indomaret. Sekarang antum nyari beras, sekali lihat Alfamart, sekali lihat Indomaret. Dikuasain. Artinya ketika manusia itu pengen mengcopy, itu lebih mudah gak? Lebih mudah. Karena udah ada contoh semisal. Walillahil mathalul a'la. Allah menciptakan langit dan bumi sebelumnya tidak ada permisalan, sebelumnya tidak ada contohnya. Karena dari Allah langsung. Allah menciptakan manusia Nabi Adam sebelumnya gak ada yang semisal Nabi Adam AS. Allah menciptakan langsung, bahkan dengan tangannya langsung. Ketika mengkreasikan langsung tanpa ada contoh sebelumnya itu mudah bagi Allah, apalah lagi kalau menghidupkan yang telah mati yang sebelumnya itu ada, sebelumnya ada. Maka lebih gampang lagi. Gitu Pak. Nah, itu namanya stop kontak, bukan stop kontak, apa namanya? Terminal ya? Yang di belakangnya Pak Idrus. Terminal Pak. Pak Idrus nggak jauh-jauh dari terminal. Ya, rumah beliau dekat terminal terpadu Pulau Gebang. Sekarang beliau duduk dekat terminal juga. Hati-hati Pak Idrus, nanti antum senderan kena terminal. Takutnya terminalnya ada listriknya soalnya sekarang. Nah, itu terminal dipasang di situ. Antum tinggal nyolok, lebih gampang karena udah ada. Tapi yang pertama kali masang itu lebih repot gitu loh. Ya. Sekarang tinggal apa? Tinggal nyolok aja. Kalaupun itu amburadul atau dimakan apa atau karatan atau mungkin udah nggak berfungsi lagi, tinggal buang, taruh yang baru di situ dengan model yang sama. Gampang nggak? Gampang. Allah Ta'ala lebih gampang lagi baginya untuk membangkitkan manusia yang tadinya setelah hidup kemudian mati dihidupin lagi, gampang banget. Cuman logika ini nggak masuk bagi orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Begitu. Ya. Mengadakan antum di dunia ini yang sebelumnya antum nggak ada, itu aja gampang bagi Allah. Apalagi mengadapkan kembali antum yang tadi udah ada, diadakan lagi, lebih gampang lagi bagi Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla, lebih ahwan, lebih mudah. Allah Ta'ala berfirman, Allah juga berfirman, kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaiha inna kunna wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Anbiya 104. Lanjut. Allah memerintahkan untuk menyanggah orang yang mengingkari penghidupan kembali. Allah berfirman, Qul yuhyihallazi ansha'aha walla marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yasin 79. Ya. Ini dua dalil berikutnya sama seperti sebelumnya tentang penghidupan kembali, dan ini logis, pakai logika namun berdasarkan Al-Qur'an. Tapi yang kedua kita lihat. Kita melihat bumi mati kering dan tidak ada tumbuhan yang hidup. Lalu Allah menurunkan hujan yang mampu menghidupkan kembali pepohonan dan tumbuhan mati. Maka sangatlah logis jika dia mampu menghidupkan orang mati. Oke, lebih banyak mana? Tumbuhan atau orang? Tumbuhan. Jelas tumbuhan. Dari rumputnya aja lebih banyak rumput daripada orang. Ya, yang tadi nggak ada, Allah siram kemudian dengan air hujan, Allah adakan. Dan itu mudah banget bagi Allah dengan kuantiti yang tidak terhitung dah. Subhanallah.
Mudah bagi Allah SWT. Manusia menebang pohon, manusia memangkas rumput dan seterusnya, Allah tumbuhkan lagi. Manusia membajak sawah dengan kebun-kebun mereka, lalu kemudian Allah tumbuhkan lagi ribuan, jutaan bahkan dari tanaman-tanaman itu. Lalu kenapa kok ditolak kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala mampu menumbuhkan manusia kembali setelah kematiannya? Gitu loh. Padahal jumlah manusia itu enggak lebih banyak daripada jumlah tumbuhan dan tanaman. Baik, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air hujan dari atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fussilat 39. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bih jannati wa habbal haswid wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bih baldatan mayyitan kazali baldatan mayyita Bukan mayyita, baldatan mayita kazalikal khuruj. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan tanah yang mati kering dengan air. Demikianlah terjadinya kebangkitan. Qaf 9-11. Iya, pandemi kemarin ya kawan, banyak orang mulai bercocok tanam. Terjadi euforia, orang beli tanaman hias, memeliharanya dan kemudian menjualnya dan seterusnya. Dan gardening atau berkebun, bercocok tanam dan semisalnya. Di situ ada faedah, yaitu mengajarkan penanamnya dan pemeliharaannya agar bersabar dan bertawakal menunggu hasil. Ya, makanya orang-orang gardener itu mereka belajar kesabaran dari itu. Namun ada pelajaran yang lain yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu tentang kebangkitan manusia. Kalau kita refleksikan di tumbuhan yang tumbuh. Ketika seorang gardener atau tukang kebun dan semisalnya, orang yang punya kebun lah gitu, dia punya tanaman, dia siramin setiap hari. Dia bahagia melihat mulai tumbuhnya benih yang telah dia tanam. Tapi tidakkah dia tahu bahwasanya manusia pun begitu nantinya di hari akhir akan dibangkitkan begitu. Ya. Dan itu justru yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang tumbuhan. Belajarlah dari kenyataan tumbuhan yang tumbuh. Yang kadang-kadang kita heran kenapa di tempat ini kok tumbuh pohon ceri, padahal nggak ada yang nanam. Pohon ceri kan ngerti antum, pohon ceri itu, pohon ceri apa namanya, yang bijinya kecil-kecil itu loh, yang tumbuhannya tuh memayungi bumi gitu loh, bagus, enak. Ceri kah namanya? Itu kan biasanya pohon ceri itu tumbuh di tempat yang memang nggak pernah ditanam ceri situ.
Dan banyak pohon-pohon lain yang tumbuh di tempat-tempat liar dan dia bukan rumput liar, bukan. Dia tumbuhan yang kadang khasiat obatnya bagus. Nah, kata mungkin Abah atau mungkin Pak Idrus tahu cipluan, Bapak. Cipluan. Kalau Sundanya Bapak, ciplukan. Cecendet. Bahasa apa itu? Cecendet. Lah itu kan obat banyak penyakit, obat bagus, Pak. Tapi apakah itu ditanamin orang ya, Pak? Enggak kan? Rata-rata enggak. Kita nemunya liar, tapi sebenarnya itu obat. Beberapa tanaman itu Allah yang canangkan itu, dan melalui apa? Kadang melalui benih-benih yang dibawa oleh burung gitu. Burung makan di apa, matokin buah apa, terus bijinya masih ada di paruhnya, terus jatuh di mana gitu. Terjatuh, tumbuh dengan izin Allah. Tidak ada yang merencanakan kecuali Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan beberapa malaikat untuk menjadi perwakilan untuk menumbuhkannya dengan izin Allah SWT. Dan maha kuasa Allah SWT untuk itu aja, itu semua apakah kita memperhatikannya gitu? Sampai di pohon-pohon, di rumah kosong, di beberapa rumah kosong pohon tumbuh. Loh kok bisa itu loh? Lah bisa aja binatang yang ngebawa benihnya ke situ, mungkin tikus ngebawa apa gitu, ya. Di dalam rumah tumbuh pohon paya, lah, kok bisa gitu loh? Nah bisa aja kemudian kan tikus mungkin nyuri sesuatu, terus dibawa ke situ, ternyata ada biji paya dan ada paya dan biji paya, jadi pohon paya. Kalau kita perhatikan, subhanallah. Maka Allah Ta'ala Maha Kuasa, sesuatu yang tidak kita ketahui sebabnya tiba-tiba kemudian tumbuh gitu. Bahkan sebagian tumbuhan liar yang tidak pernah kita sangkakan jadi obat buat penyakit yang mengerikan. Obat apa ya? Cipluan Cecendet itu obat apa, Pak? Kanker gitu atau apa gitu? Banyak khasiatnya. Orang lama yang tahu, anak sekarang nggak tahu. Orang lama, dan bentuknya juga orang-orang lama yang tahu. Anak sekarang taunya Samsung gitu taunya. Ya udah beda. Ya subhanallah. Maka kalau kita pelajari tentang hal ini, bukan hanya mempelajari tentang biologisnya, tentang jenisnya, tapi kita pelajari ini ada penciptanya. Maka kita akan mengetahui bahwasanya mudah bagi Allah membangkitkan manusia, sebagaimana mudah bagi Allah menanam atau menumbuhkan tumbuhan yang tidak pernah kita prediksikan terjadi atau terwujud pada spot itu. Taib. Kira-kira ada coba sampai ada kelompok sesat, baca itu sampai kalimat fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelompok sesat yang mengingkari adanya siksa kubur dan kenikmatannya. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena bertentangan dengan realita yang ada. Mereka berkata, seandainya orang mati kita keluarkan dari kuburnya, maka kita mendapatinya seperti sedia kala sebelum ia dikubur. Tidak kita dapatkan perubahan penyempitan atau pelebaran kuburan sedikit pun. Anggapan seperti ini batil dan sesat menurut dalil syar'i, indrawi dan logika. Mengenai dalil syar'i telah kami paparkan secara panjang lebar dalam pembahasan masalah iman kepada hari akhir dan yang berhubungan dengannya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah keluar ke salah satu kebun di Madinah. Lalu beliau mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya, dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, dan yang lainnya orang yang suka menyebar fitnah. Iya, masalah adanya siksa kubur, masalah nikmat kubur ini masalah gaib. Tapi kita wajib mengimani akan adanya itu. Hanya sebagian orang kelompok sesat mereka tidak menganggap, tidak percaya akan hal itu. Dikira itu tidak ada. Dan dengan logika versi mereka, kata mereka, seandainya orang mati kita keluarkan dari kuburnya,
ya kita akan dapatkan dia seperti sedia kala kayak gitu aja. Kalau enggak, kalaupun dia berminggu-minggu di dalam kuburnya terus membusuk, ya wajar lah manusia akan membusuk gitu kan. Mereka nggak percaya akan adanya azab kubur atau nikmat kubur. Baru mereka percaya kapan? Nanti kalau udah di kubur baru mereka itu percaya. Dan kepercayaan ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi sekarang yang bermanfaat kalau kita mau percaya akan hal itu. Dan itu sesuai dengan dalil. Ya. Di hadis Nabi juga Nabi SAW pernah menyatakan ada dua orang yang sedang disiksa di kuburnya. Dua orang ini Muslim. Kalau Muslim aja ada yang kena azab kubur, apalagi yang kafir. Dan kemudian penyebabnya itu sesuatu yang dianggap oleh orang itu remeh. Itu karena masalah air kencing, masalah najis sehingga tidak sah sholatnya dan najis celananya misalnya. Ternyata itu memberikan efek pada kuburnya di alam barzakh nanti, subhanallah. Juga masalah lisan. Fakana yamshi bin namimah, yaitu jalan ke sana ke sini membawa cerita-cerita, nukilan-nukilan kabar yang negatif tentang fulan, makanya namam. Jangan tidur tapi jangan ngorok. Hah? Apa? Siapa? Oh, Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam enggak apa-apa. Karena mantunya bos gitu enggak bisa. Maka misal tadi apa? Tadi sampai mana kita? Namimah itu nggak mesti fitnah. Maksud fitnah di sini adalah tuduhan palsu ya. Adu domba itu belum tentu tuduhan palsu, bisa aja benar. Ya. Tapi hati-hati orang, hati-hati dalam menyebar hal-hal negatif tentang orang. Karena itu bisa mengadu domba. Bisa mencari ini apa frekuensi mana ini kok bisa masuk sini. Dari situ dah. Kayaknya alam ruh yang Syekhul Islam berada padanya. Iya. Ada masih ingat ikhwan di audio kayak gini, ampli kayak gini, terus ada speaker gede gitu waktu masih SD di sekolahan dulu. Ana masih ingat kita bener-benerin itu speaker gitu karena nggak nyalanya susah gitu, kita gitu-gituin itu nggak nyala gitu loh, padahal maksudnya nggak ada suaranya gitu. Tiba-tiba wallah Anda dengar suara jin yang ada di situ, nyong gitu suaranya. Kok bisa ya, subhanallah. Kadang-kadang ya ikhwan, jin itu ini biar abah biar melek nih. Jin itu kadang-kadang jin itu masuk frekuensi, mereka itu punya getaran-getaran tertentu. Makanya ada alat-alat sekarang itu, alat modern yang menangkap gelombang-gelombang frekuensi sesuatu yang astral sifatnya, bukan kemanusiawian gitu. Walaupun ini nggak bisa langsung dipercaya, tetapi beberapa dari ghost hunter sekarang itu pakai itu. Iya pakai itu. Cuman jangan lihat deh, jangan khawatir aja diri kita kena kahanah, yaitu dalam dunia perdukunan. Kembali ke yang tadi ya kawan, orang yang suka menyebar kabar-kabar, hati-hati itu. Dan kebanyakan perempuan yang kayak gitu. Kalau laki-laki itu biasanya nutup-nutupin, tapi kalau perempuan ada kabar sedikit, beberapa perempuan itu gatel untuk menyimpannya sendiri sehingga harus dikeluarin. Makanya mengenal aib, mengetahui aib itu aib. Tepai bang, dicari sama makmum. Fadhal. Izin. Assalamualaikum. Pak Imam dicari sama makmumnya. Ya. Rajin mengetahui aib, rajin mencari aib, atau kepo tentang aib seseorang, itu adalah aib. Itu adalah aib. Maka sebaiknya kita nggak tahu. Sehingga
enak hubungan kita. Syuf, ini lihat, kalau ana tahu aib-aib antum semua, males ana kemari. Dan kalau antum tahu aib-aib ana, nggak bakal antum mau belajar sama ana. Nggak apa ya? Iya. Ya, begitu. Dan itu berefek pada apa? Azab kubur ternyata, padahal cuman apa? Cuman nukil kabar ternyata itu yang membuat orang terkompor, ya akhirnya marah, perseteruan terjadi dan seterusnya. Itu berefek pada apa? Alam kubur nanti. Jangan dikira orang-orang yang suka menukil kabar, suka dengan ghibah, suka dengan adu domba, itu merasa senang karena kan makan daging manusia itu kan menyenangkan. Dianggap orang tuh jelek aja, senang dia, dan merasa menang dengan itu. Tidak ada keberuntungan bagi pemakan bangkai, nggak ada, karena dimakan itu najis. Dan nggak ada keberuntungan dengan orang-orang yang semajlis dengan pemakan bangkai ketika sedang memakai bangkai orang lain. Nggak ada baik-baiknya. Ya, sebaiknya hindari atau cari islah dan cari sisi positifnya supaya semua baik. Wartawan itu disebut vultures. Vultures itu burung pemakan bangkai atau apa, burung gagak atau burung, pokoknya yang makan bangkai itu apa burung. Iya. Karena wartawan itu umumnya bagi mereka prinsipnya bad news is good news. Kabar jelek itu adalah kabar baik bagi mereka. Maka ketika tersiap aib artis dan seterusnya, itu mereka paling awal terdepan melebaikan gitu. Sehingga orang-orang pun akhirnya ikutan komentar, dan semua komentar negatif orang-orang itu akan kembali dosanya kepada pemakan bangkai pertama yang menyebarkan kabar-kabar itu. Dan itu berimpact nanti kepada alam kuburnya. Maka hati-hati ya di bab ini. Baik, untuk lanjutan insya Allah di halaman 189. Mungkin kita masih ada satu pertemuan di bulan Februari. Ramadan gimana? Atau bukber? Bukber. Ya. Ya, malah lebih cepat pulang ya, malah ngantuk banget itu. Ya. Baik, ini 189 terakhir kita baca insyaallah. Kita akan lanjutkan materi pada perjumpaan berikutnya insyaallah. Tinggal tersisa satu untuk musim ini bismillah taala. Ada pertanyaan enggak, ikhwan? Atau Pak Imam mau bertanya, Pak Imam? Ya, Pak Idrus. Tentang burung itu Pak ya? Oh, iya, tentang burung itu. Ya. Itu yang jadi pertanyaan tuh, apakah pada saat itu tuh ada kisah tentang umatnya yang juga melihat gitu tadi? Maksud ana kan kalau kita sudah yakin nggak perlu lagi gitu untuk kita mah. Cuma pada saat kita ingin meyakinkan bahwa memang Allah mampu gitu untuk itu, berarti kan ada orang lain yang mungkin ikut melihat gitu, sehingga nih meyakinkan kepada orang bahwa ini loh memang bisa Allah tuh gitu, maksudnya mampu Allah. Ya. Apakah seperti itu? Setahu ana enggak gitu. Setahu ana ini hanya personal dengan Allah Azza wa Jalla saja. Ya, langsung minta sama Allah untuk dirinya. Makanya kata Allah, awalam tu'min, apa kamu belum yakin? Kan objek yang Allah Ta'ala ajak bicara cuma Nabi Ibrahim saja. Jadi Nabi Ibrahim minta secara personal kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Apakah merumian? Kalau seandainya ada orang lain ketika itu, pasti Allah Ta'ala akan awalam tu'minu, apakah kalian tidak beriman? Kalian. Tapi di sini awalam tu'min, apa kamu belum beriman? Apakah kamu belum yakin gitu? Berarti kamu doang kan yang minta di sini. Ya. Dan kemudian kata Nabi Ibrahim, qala bala. Saya yakin ya Allah, walakin tetapi liyatma'inna qalbi, agar hati saya itu tenang. Berarti saya, ini masalah saya gitu. Begitu Pak. Jadi enggak melazimkan di ayat ini untuk pengen memperlihatkan mukjizat dan kekuasaan Allah seperti ini, enggak seperti itu. Melainkan ini personal thing sama
Allah Azza wa Jalla untuk menenangkan hatinya. Dan kita hikmahnya juga boleh berlaku seperti itu. Kalau kita pengen semakin dimantapkan qalbunya, kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya tanda-tandanya ya Allah. Itu boleh. Kayak salat istikharah, itu kan masalah personal. Kemudian minta sama Allah, apa tanda-tandanya Allah gitu kan. Walaupun kadang tanda-tandanya hampir mustahil Allah Ta'ala kasih. Maksudnya hampir mustahil itu seperti sesuatu yang tidak logis. Tapi ternyata Allah jawab dengan cara itu. Itu. Jadi hal-hal ini itu nggak harus melazimkan ditonton sama orang lain sebagai dakwah, nggak harus. Betapa banyaknya masalah kita secara personal kita minta sama Allah secara private tanpa melibatkan siapapun dari makhluk. Cukup kita mengetahui keindahan dan kekuasaan Allah Ta'ala saja sehingga kita bisa makin mantap gitu Pak. Iya. Ya, ada pertanyaan tuh? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang beriman, bagaimana kita menyikapi fenomena ada orang yang katanya mirip sama orang yang sudah di masa lampau gitu? Kayak gimana maksudnya? Maksudnya misalnya dia mirip tokoh ini, tokoh yang agak gimana gitu. Hitler gitu. Bisa jadi. Atau gimana lah gitu Ustaz. Mirip seseorang di masa lampau. Bagaimana kita orang beriman gitu menyikapinya? Ya nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi? Kalau dia mirip mau dibuat ubah susah kayak gitu. Oh iya. Ya biarin aja dia kayak gitu ya mirip. Contohnya siapa sih contohnya? Anak nggak tahu siapa maksudnya. Siapa contohnya? Belum kepikiran contohnya Ustaz. Udahlah itu aja Ustaz. Lah Anda juga bingung kan Iya, siapa juga. contohnya? Abang mau tanya? Bukannya kalau tidak salah sih katanya ada yang bilang bahwa manusia itu ada persamaannya di dunia ini berapa gitu? 5 apa? 7. Itu yang bilang siapa? Anda nggak tahu kok riwayat itu, nggak ngerti. Seperti itu Ustaz. Nggak paham itu Pak. Anda nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau Charles Darwin atau apa mirip dengan Brooke, nah itu mungkin kayak itu ya. Emang mirip sih kayaknya. Pemikirannya juga kayak mirip. Mungkin merasa nenek moyangnya itu kali itu. Tapi ya namanya kemiripan kan kata Allah apa? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar kalian di rahim bagaimanapun dengan sesuai dengan keinginan Allah gitu. Jadi kalau ada yang mirip kembar atau mirip dengan orang di zaman dulu, ya nggak apa-apa. Itu bukan suatu aib. Yang menjadi aib itu bukan di fisiknya, tapi di kelakuannya. Kalau kelakuannya mirip Bani Israel atau kelakuannya mirip Fir'aun, nah baru itu sikap kita adalah kita hindari kelakuan itu. Tapi kalau wajah yang Allah takdirkan mirip dengan Chaplin misalnya, ya udah, mau gimana? Ya gitu. Tapi gimana cara kita tahu mirip sama Yusuf? Gitu kan, gantungnya separuhnya laki-laki semua. Siapa sekarang kayak gitu? Rano Karno? Enggak. Ada ya Allah alam apakah benar gitu kan kita nggak tahu Pak. Coba siapa yang tampan? Allah alam. Maksudnya soal Allah menciptakan orang yang mirip itu sering diomong-omongin sama kaum ateis bahwa Allah menciptakan sesuatu yang sama gitu, nggak sepenuhnya baru gitu kata mereka gitu. Nah sebagai Muslim gimana ya menyikapinya gitu? Oh, jadi ini ini sebenarnya logika yang terlalu bangok lah. Ini logikanya gimana kok kayak gini logikanya? Ini yang sama gitu. Terus pohon gimana? Pohon rata-rata sama. Oke gini kalau dia orang yang tenggelam itu biasanya teratai aja dia pegang dengan mengira bahwa saya teratai itu bisa menyelamatkan dari ketenggelaman. Orang yang opininya udah kacau itu kadang-kadang pakai alasan yang terlalu konyol. Dan seolah-olah alasan itu kuat, padahal enggak lah. Itu alasan yang ketawa kita. Dengan jutaan manusia dengan perbedaan wajah, ya. Terus dia ngelihat ada fulan mirip
Terus alasannya adalah itu Allah mengcopy paste yang udah lama, gitu kan? Antum melihat satu sisi copy paste itu dari satu sisi doang. Sementara coba siapa tahu satunya punya tompel, satunya enggak, ayo. Satunya punya Thailand, satunya enggak di posternya misalnya. Tetap aja pasti ada perbedaan varian, tetap aja. Ya. Jadi kenapa sesuatu yang kecil ringan dari jutaan sampel yang menunjukkan kekuasaan Allah itu malah yang ringan yang menurut dia itu copy paste-nya Allah. Terus kemudian ini dangkal sekali. Sangat dangkal, keterlaluan dangkalnya. Ya itulah ateis. Itulah ateis. Mereka itu kan skeptis, apa-apa tuh skeptis. Apa-apa ragu, apa-apa enggak tahu. Apa-apa ragu, apa-apa enggak tahu, gitu. Nah, tapi sok tahu. Nah, gitu. Gimana sih? Ragu, enggak tahu, tapi sok tahu. Nah, ini bahlul yang HQQ. Ini bahlul yang HQQ, hakiki. Begitu. Nah, kemudian ada di surat Al-Qiyamah, lanusawiyan di surat Al-Qiyamah, banana ini nih, kan Allah Ta'ala bisa saja Allah menyamakan cap jempol manusia. Kalau di handphone sidik jari, coba di handphone. Kita kan handphone bisa pakai pattern, bisa pakai kode, bisa pakai sidik jari. Terserah mau yang ini, mau ini apa ini. Kita ketika bikin visa atau ketika diperiksa visanya, kita akan pakai jempol sidik jari untuk. Dan manusia nggak berubah sidik jarinya. Taib. Sekarang sidik jari bisa nggak antar manusia ada yang sama? Nggak bakal bisa. Dan ini detail banget ini. Dan ternyata nggak bisa. Ini seperti barcode alami di tubuh kita. Enggak. Kayak kita pakai QRIS gitu. Barcode atau apa yang nggak bisa dikopas oleh siapapun. Dan ini detail. Karena detail inilah maka nggak bisa manusia mengukir banannya sendiri. Ya. Coba orang-orang etis itu. Mereka yang menyamakan benget, bukan banan. Iya. Baru 2 benget aja udah heboh kayak gitu. Dan mengklaim bahwasanya Tuhan mengkopas. Coba pakai banan sok atau. Ya, muka sama. Ya, raine podo. Ya, mukanya sama, banannya pasti beda. Begitu. Gak berpikir. Karena kan gak punya pikiran. Iya, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ada di ayat di surah Al-Qiyamah tentang ini. Itu. Ya, enggak ada yang sama ternyata. Ya, begitu, Mas Bro. Oke. Tapi kita cukup mungkin sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Sepertinya banyak dari antum mulai letih ya. Dan Abah semoga Allah berikan semangat dan kesehatan Abah ya. Barakallahu fikum wahai Abah ya. Semangat Bah, gitu. Semangat muda ya. Kita ketemu lagi nanti pada waktunya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.